Ayo kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya. Jadi kenapa muallif ini Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi memulai dengan basmalah? Karena amalan bi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'. Setiap sesuatu yang baik menurut syariat yang di situ tidak diawali dengan bismillah, maka aqta'. Maka terputus keberkahannya. Ya. Nah, hukum bismillah itu ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Yang wajib itu seperti ketika kita sholat. Baca Fatihah itu wajib baca bismillah. Indal Syafi'i. Itu wajib. Yang sunnah itu setiap sesuatu yang di situ, apapun yang bernilai baik itu sunnah untuk baca bismillah. Dan bahkan kurang baik ketika meninggalkan. Kurang berkah. Ya. Mubah itu kapan? Ketika melakukan sesuatu yang mubah. Ya, karena kalimata'in mim makanin ila makanin akhar. Di sini bahasanya seperti memindahkan suatu harta atau benda ke benda yang lain. Itu mubah hukumnya. Basmalah ketika makruh itu gimana? Ketika contohnya ya. Natfus syaib wa huwa syar'ul biyad alladhi yanbutu 'ala dzaqan. Ya. Menyabuti uban, itu makruh baca basmalah. Itu enggak baik. Haram, itu kapan? Ketika melakukan maksiat, itu hukumnya haram baca bismillah. Ya. Orang rokok itu nggak ada yang bismillah. Iya nggak? Berarti hukumnya gimana kalau ngerokok bismillah? Makruh paling kayak. Kalau ikut pendapatnya MUI atau Darul Ifta, itu apa? Rokok itu haram. Dan iya. Dari dulu. Iya. Nah, jadi basmalah itu mempunyai 5 kalimat. Pertama, baknya bak musahabah ma'at tabarruk. Jadi dengan keberkahan nama Allah gitu ya. Saya memulai menulis kitab ini, itu. Kemudian ism, itu lafaz yang tercetak daripada kalimat sumu yang maknanya luhur. Allah, lafaz Allah. Alamun 'ala dzat al-wajibil wujud al-mustahiq li jami'il kamalat al-munazzah an kulli naqs. Jadi Allah itu suatu nama untuk zat yang wajib adanya. Jadi al-wujud, sesuatu yang ada, itu dibagi 2. Ada yang wajib adanya dan ada yang tidak wajib atau mungkin namanya. Yang wajib adanya hanya Allah saja. Yang wajib adanya hanya Allah saja. Dan yang selain itu atau yang boleh adanya atau mungkin wujud itu selain Allah. Atau namanya apa? Alam. Alam semesta itu apa ta'rifnya? Kullu ma siwallah. Apapun selain Allah itu namanya alam. Alam semesta kalau dalam sains itu kan langit dan bumi ya kan. Terlalu sempit. Padahal alam semesta itu lebih daripada itu. Alam gaib juga, jin, malaikat, hal-hal yang supranatural dan seterusnya. Ya, semuanya selain Allah itu makhluk qat'an. Kalau ragu maka kafir. Ada selain Allah yang di situ ragu. Misalkan ada orang ragu, apakah ada selain Allah itu bukan makhluk? Maka kafir. Ya bukan. Ya. Al-Qur'an kalamuhu sifatnya. Sifatnya qadim. Sifat itu bukan selain zat. Ya. Nanti panjang lagi nanti. Alam di situ makhluk kan? Alam yang antum alam di situ makhluk berarti. Huwa. Apapun selain Allah itu namanya alam dan itu hukumnya makhluk, statusnya makhluk. Orang Wahabi itu kebingungan. Apakah arsy itu makhluk? Enggak tahu, wallahu a'lam. Karena mereka meyakini bahwasanya Allah itu di atas arsy. Kemudian ketika ditanya untuk meruntuhkan ya, ditanya untuk diruntuhkan. Lah, arsy itu makhluk atau bukan? Wallahu a'lam. Ada kayak gitu tuh. Astagfirullah. Kafir ya? Contoh-contoh orang keras jindan. Enggak apa-apa, karena memang hal ini hal yang perlu untuk dikerasi. Ya. Kayak gini perlu untuk digitukan memang. Karena masalah khotir, masalah bahaya. Kalau masalah-masalah rendah kita nggak boleh keras. Masalah-masalah furuk nggak boleh keras. Tapi kalau masalah akidah itu maslak ulama kita dan itulah Rasulullah juga begitu tegas. Rasulullah itu tasfih alihatihim,
Iya kan? Iya. Ini kan ngomong fikih ya. Yang tentang bismillah itu ada yang sampai nggak baca kan ya? Kan ada yang sir, ada yang jangan. Ada nggak yang sampai nggak baca? Mazhab Hanafi. Ada kan? Mazhab Hanafi ya. Mazhab Hanafi. Nah, iya itu maksudnya. Nggak harus basmalah bacanya. Nah, maksudnya ketika dia pakai qiraatnya hafaz, maka nggak baca satu ayat dong. Karena bismillah kan ayat. Kecuali dia yang lain Abu Ja'far misalkan atau siapa, memang bismillah bukan ayat. Kalau dia bacanya pakai yang hafazan Asim yang biasa kita baca, berarti nggak baca satu ayat. Al-Fatihah. Malikiyah nggak banyak. Iya, Maliki enggak. Hanafi juga enggak. Nah, iya maksudnya kalau nyambung ke qiraat berarti dia nggak baca satu ayat kan? Iya, nggak perlu ke qiraat juga memang begitu. Iya. Nggak apa. Jadi bahkan mazhab kita, mazhab 4 itu memang sudah beda pendapat. Apakah basmalah itu masuk pada, jangankan ke jauh-jauh ke qiraah, jangankan ke gitu. Memang mazhab mereka perbedaan pendapat apakah basmalah itu ayat atau tidak. Gitu. Jadi gini, rumusnya gini. Kalau kita bermakmum kepada mazhab selain mazhab Syafi'i, misalkan mazhab Hanafi, yang nggak baca basmalah, maka hukumnya, jadi kaidahnya, kesahan daripada makmum itu sholatnya itu berdasarkan keyakinannya. Kalau keyakinannya menurut mazhabnya itu batal, maka nggak boleh diikuti. Kalau diikuti maka batal juga kita. Berarti kalau kita mengikuti mazhab yang disitu nggak baca basmalah, dan kita tahu bahwa dia itu nggak baca basmalah, tahu persis, misalkan Allahu Akbar, alhamdulillah langsung. Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil. Berarti nggak baca basmalah tuh, nggak ada fasalnya, nggak ada pemisahnya. Berarti kita nggak boleh ikut. Karena al-ibrah bi'tiqadil ma'mum, la bi'tiqadil imam. Paham? Itu dalam Fathul Mu'in ada. Kita nggak boleh bermakmum kepada seseorang yang kita yu'lamu butlanuhu. Kita ketahui batalnya. Gitu. Nah, kalau misalkan masih ada fasal, Allahu Akbar, diam dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu ya. Nah, itu kita bisa husnudzon bahwasanya dia itu baca basmalah secara sir. Itu mazhab atau pendapat pertama dari mazhab Syafi'i. Jadi keabsahan sholat itu tergantung keyakinan daripada makmum. Kalau makmum meyakini itu nggak sah, ya maka nggak boleh diikuti, gitu ya. Mufarokoh. Nggak perlu. Lanjut rabas sendiri, selesai sendiri, duluan selesai nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu pertama mazhab Syafi'i pertama. Jadi kaulnya ada dua. Pertama, kebenaran atau kesahannya itu tergantung daripada makmumnya, ya. Yang kedua, itu tergantung imamnya, mengikuti imamnya. Kalau imamnya meyakini benar, maka udah kita ikut, nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan ada mazhab Hanafi atau mazhab Maliki yang nggak baca basmalah, ya udah ikut aja. Wong mereka meyakini itu benar, paham ya? Berarti kalau gitu nggak usah ngebatalin. Iya. Jadi membatalkan sholat nggak boleh secara mutlak. Kalau kita tahu imamnya itu melakukan sesuatu yang membatalkan atau beda mazhab kayak tadi, maka kita mufarokoh, kita niat pisah dengan imam, kita sholat lanjutkan sendiri. Kelas? Gitu ya. Nah itu Allah itu zat yang al-wajibil wujud. Kenapa? Karena wujudnya itu li dzatihi, dari zatnya, la li ghairihi. Selain Allah itu wujudnya li ghairihi. Ya, yaitu ghairi ini isinya apa? Allah. Jadi wujudnya Allah itu li dzatihi. Jadi zatnya sendiri sudah ada. Wujudnya bukan karena sesuatu yang lain. Makanya qadim, tidak ada awalnya. Sedangkan selain Allah itu wujudnya itu karena sesuatu yang lain, yaitu siapa? Allah. Jadi wujudnya selain Allah itu karena Allah. Makanya di situ ada awalnya. Hadis. Wajibil wujud ini adalah sifat yang paling khas bagi Allah Subhanahu wa taala, paling khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Qidam, baqa, mukhalafah dan seterusnya. Itu kadang-kadang secara lafaz ya, itu bisa diucapkan pada makhluk. Dari kapan? Dari dulu gitu kan. Ya, walaupun secara makna ya tetap ada awalnya gitu kan. Sejak kapan ini? Sejak dahulu kala, berjuta-juta tahun yang lalu misalkan. Ini fosil ini telah ditemukan apa misalkan ya. Itu kadang ngayalnya para arkeolog gitu ya. Ya. Tapi tetap ada awalnya. Kadang memang lafaz begitu masih bisa disebutkan kepada selain Allah, dahulu dan seterusnya, atau berbeda, atau kekal. Kekal bahkan kita pun, makhluk pun nanti dibuat kekal oleh Allah, ya kan? Kekalnya kita bukan karena diri kita sendiri, tapi karena Allah. Allah menjadikan kita nanti kekal di surga. Dan termasuk surga dan seisinya itu bakal kekal. Neraka juga demikian. Dan yang betul-betul tidak bisa diucapkan pada selain Allah itu wajibil wujud. Al-wajib al-wujud.
itu betul-betul mutlak, nggak bisa disebutkan pada selain Allah. Dan hal ini, keyakinan ini itu tidak khusus dimiliki oleh umat Islam. Para filosof pun sudah menemukan sebelum datangnya Al-Quran, sebelum datangnya Nabi. Mereka bisa menemukan keberadaan Tuhan yang di situ, zat yang di situ wajib adanya, nggak mungkin nggak ada. Karena apa? Konsekuensi logis daripada keberadaan alam semesta ini, maka apa? Mengharuskan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Para filosof itu udah menemukan Tuhan Allah Subhanahu wa taala tanpa nabi. Makanya mazhab Hanafi itu keras, mazhab Maturidi, khususnya pendapatnya Imam Hanafi ya, itu mengatakan bahwasanya wajib beriman kepada Allah meskipun belum ada nabi. Ekstrim banget ini. Ini banyak dikritik sama Maturidi yang lainnya. Pendapatnya dilemahkan, terlalu ekstrim, terlalu sulit ya. Kita nggak ada nabi ya, sulit untuk menemukan Allah. Susah. Karena nggak semua akal pikiran manusia itu sama dengan para filosof. Mereka cuma meyakini aja kan, ada cuma nggak tahu kalau ada Allah gitu. Saya cuma tahu di dunia ini ada yang pertama kali dan harus ada yang pertama gitu. Harus ada. Ada wajibul wujud itu ada, cuma dia Tapi nggak tahu yang ada tuh Allah misalnya. Ya enggak. Sama aja. Kalau namanya mungkin ya, namanya siapa? Iya. Kalau namanya siapa enggak ada masalah. Tapi mereka intinya meyakini Tuhan. Meyakini keberadaan Tuhan. Ada pencipta, ada faktor yang superior atas keberadaan di balik keberadaan alam semesta ini. Ya. Gitu ya. Ini adalah suatu nama yang paling khusus bagi Allah, Al-Wajib, Al-Wujud. Jadi istilah al-wajib wujud itu sebenarnya bukan lahir daripada kalangan umat Islam, tapi dari kalangan filosof. Wajib wujud tuh ya. Luar biasa. Ya, Allah itu alamun ala zat al-wajib wujud al-mustahiq li jami'il kamalat, yang mempunyai atau yang berhak untuk mendapatkan segala kesempurnaan. Karena nggak mungkin nggak sempurna kalau bisa menciptakan alam semesta yang luar biasa ini, yang tersucikan daripada segala kekurangan. Kemudian Ar-Rahman Al-Mun'im bi jala'ilin ni'am. Kalau Ar-Rahim Al-Mun'im bi daqa'iqin ni'am. Apa maksud daripada Al-Mun'im bi jala'ilin ni'am? Coba perhatikan, Rahman, Rahim, hurufnya itu banyak kan? Rahman. Fil qa'idah al-lughawiyyah taqul ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul mabna. Makanya makna pada Ar-Rahman lebih tinggi atau lebih besar daripada Ar-Rahim. Yaitu apa? Yang memberikan nikmat Al-Mun'im bi jala'ilin ni'am, dengan nikmat-nikmat yang begitu besar. Maksudnya apa? Ai usuluha. Nikmat-nikmat yang begitu dasar, yang paling fundamental, paling penting-pentingnya. Kayak nikmat iman, nikmat Islam. Ya. Sama basar, kita bisa melihat dan seterusnya. Itu nikmat yang paling usul, yang paling penting. Sedangkan Al-Mun'im Ar-Rahim ya, itu apa? Al-Mun'im bidaqa'iqin ni'am, yaitu furuknya. Cabang daripada nikmat-nikmat yang fundamental tadi. Kayak tadi udah bisa melihat nih tentang ketajaman dan enggaknya. Lebih tajam nih pandangannya, lebih bersih. Nah, itu daqa'iqin ni'am. Pendengarannya masih sempurna nih, itu berarti cabang daripada yang usul tadi. Paham? Ada lagi yang berpandangan tafsiran daripada Ar-Rahman, maknanya itu apa? Yang memberikan nikmat pada orang mukmin dan orang kafir. Ya. Semuanya kena semuanya. Dapat nikmat Allah semuanya ketika di dunia. Makanya orang kafir ketika beramal baik itu langsung dibalas ketika di dunia juga. Ketika di akhirat enggak. Kok enggak adil ya? Allah itu enggak adil ya? Kok bisa? Lihat betapa baiknya orang kafir ini menyumbang ke Palestina misal, menyumbang ini kemanusiaan dengan miliaran rupiah ia gelontorkan misalkan. Kok bisa ketika di akhiratnya itu habaan manthura misalkan? Ada kan sobat begini kan? Mana letak keadilan daripada Tuhan? Coba gimana jawabnya? Saya pengen tahu. Gimana jawab sobatnya? Karena Allah sudah membalasnya di dunia. Ada lagi. Belum mukni ya jawaban begitu. Ada lagi? Gimana? Enggak, enak. Gimana? Jawabannya gimana? Kalau ada sobat begitu. Sebenarnya jawabannya gampang banget. Gimana Habibi? Tadi tanya.
Jawabannya gampang sebenarnya. Wong mereka sendiri itu nggak meyakini adanya kok. Iya kan? Mereka sendiri itu nggak meyakini adanya kok, ngapain dikasih ya nggak? Sesederhana itu. Mereka sendiri nggak meyakini Allah akan membalas. Ngapain dibalas gitu? Wong sudah kurang ajar begitu kok, meyakini Tuhan nggak akan membalas kok. Iya kan? Nggak meyakini kok. Malah dibalas. Hanya kasih balas. Amal itu syaratnya harus daftar dulu. Kita ketika ingin digaji, diberikan suatu upah, kalau kita ingin beramal, kerja dan seterusnya, kita harus daftar dulu. Ya kan? Kita nggak bisa datang tiap pagi ke kantor perusahaan bersih-bersih di depan rumah, di depan perusahaannya gitu kan, tapi nggak pernah daftar. Terus ketika 1 bulan selesai bilang ke CEO-nya, saya udah 1 bulan bersih-bersih nih, sini bayarnya. Lah, Anda siapa? Gitu, ya? Gitu ya. Begitupun juga dengan amal, agar seseorang itu mendapatkan pahala, ya maka daftar dulu dengan apa? Dengan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dari siapa ya? Jadi Ar-Rahman itu mencakup seluruh orang muslim maupun orang kafir. Semua dapat nikmat semua. Kenapa? Kenapa kok orang kafir itu bisa dapat nikmat dunia ini? Kan mereka bisa makan juga, bisa minum juga, bisa banyak duitnya bahkan. Kenapa? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Iya, kalau itu benar. Itu tarifnya kan? Karena saking rendahnya dunia, maka dikasihkan kepada orang kafir pun, kepada siapapun. Dalam satu hadis apa? Ya kalau dunia ini berharga Aywa. Satu kepak sayap, andaikan harga dunia, nilai dunia itu setara dengan 1 kepak daripada sayap lalat, maka Allah nggak akan berikan minum kepada orang kafir. Andaikan ada segitu nilainya gitu. Segitu saja. Tapi nyatanya nggak ada. Wa inna hadhihi la ahwanu alaikum. Gimana hadisnya itu? Pada bangka itu ya. Paham ya? Makanya nggak perlu. Ini penyakit umat Islam nih. Kalau diuji kefakiran. Makanya kadal fakru ayyakuna kufran tuh mungkin gitu. Karena apa? Karena ngeluh kadang sampai protes mengucapkan kata-kata yang di situ bisa membuat orang itu kufur. Makanya kefakiran itu bisa mendatangkan kekufuran itu begitu. Kadang-kadang orang Islam sering, saya kok udah rajin sholatnya, tahajudnya, puasanya Pak Ustadz, kok rezekinya nggak lancar-lancar. Kemudian dibalikan, sedangkan saudara saya non muslim, makin lancar rezekinya, makin anu. Walaupun dia nggak pernah sholat, dia bahagia terus dan seterusnya. Itu gimana coba? Nalar logikanya di mana? Ya. Allah itu memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai. Kenapa? Ya sekali lagi karena betapa rendahnya dunia. Allah innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa man la yuhib wa yu'til akhirah liman yuhib faqat. Makanya biarin terserah orang kafir, enggak apa-apa mereka. Bahkan mereka lebih sukses. Kenapa negara Islam atau Islam itu terbelakang, ketinggalan daripada negara-negara barat gitu. Ya karena mereka memang fokus terhadap hal itu. Apa mereka itu? Agar mereka itu mempunyai kemajuan dalam teknologi, dalam sains dan seterusnya. Mereka mempunyai akidah atau ideologi apa? Sekularisme ya. Enggak mengikutkan agama, enggak mencampur adukan kehidupan mereka dengan agama, enggak mau diatur oleh agama. Agama enggak boleh ikut campur. Yang penting bagaimana membangun dunia ini. Makanya namanya almaniyah atau alamaniyah. Mereka itu fokus membangun alam semesta atau dunia ini. Makanya mereka itu sudah memfokuskan diri mereka pada hal ini, ya maka mereka sukses. Karena memang dalam kehidupan dunia itu Allah berikan kompetisi secara bebas, terserah. Kalau dunia terserah. Yang semangat ya maka dapat banyak. Yang sungguh-sungguh dapat banyak. Udah biasa aja, nggak perlu baper gitu loh. Biasa aja gitu ya. Alamaniyah. Sekularisme. Sedangkan umat Islamnya rajin sibuknya sibuk tahajud, siangnya kebablasan. Tidur bisa kan. Sedangkan orang-orang Cina, orang-orang barat pagi-pagi sudah depan laptopnya. Ya kan? Sudah mulai kerja.
Nah ini, joget. Islamnya masih sibuk tasbih katanya. orang Islamnya masih sibuk tasbih, maksudnya bukan dalam arti itu rendah, maksudnya mereka nggak langsung nyaji dunia gitu. Atau yang jeleknya tidur tadi. Waduh, kalau itu Masih kalem dunia. kopi. Ya. Orang Islamnya sibuk ibadah. Dan itu bagus. Ya makanya Allah uji mereka kefakiran dan seterusnya. Karena mereka nggak fokus terhadap masalah dunia, maka ya gitu. Selesai. Nah, untuk yang malas-malasnya tadi, yang tidur-tidur tadi, kok malah orang-orang barat, orang-orang Cina yang mempraktekkan hadis Nabi bahwasanya apa? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Itu kan? Pada waktu pagi itu keberkahan. Kok malah mereka yang melakukan? Ya mereka ya dapat akhirnya, dapat dunia ini. Patok ayam. Coba gini. Kita harus punya berpikir yang lebih cerdas lagi dalam masalah ini. Ini syubhat yang berkali-kali digulirkan ya oleh orang-orang barat. Makanya sebagian orang-orang Islam yang terpengaruh itu akhirnya apa? Metode pemikirannya itu mengikuti barat. Silakan baca di kitab Fiqhus Sirah An-Nawawiyah Syekh Said Rabban Al-Buti. Itu Syekh Al-Buti itu mengkritik terhadap seorang yang di situ Islam namun terpengaruh dengan metode barat. Kalau kamu ingin Islam itu maju, maka harus ikut bagaimana cara barat. Akhirnya apa? Ghaibiyat, mukjizat diingkari dan seterusnya. Nah, itu liberal. Jadi apa? Kita harus punya apa? Punya standar hebat. Apa? Kemajuan hadarah, peradaban itu lebih fokus. Ya, kemajuan yang di situ Islami, kemajuan yang di situ cerdas, itu apa? Fokus membangun manusianya. Bukan membangun gedungnya atau mesinnya. Bukan. Ya, orang yang cerdas, orang yang berpikir maju, seharusnya apa? Berpikir bahwasanya bagaimana membangun manusianya itu. Sedangkan orang-orang yang materialistik, itu fokus kepada madiyah. Madiyah. Materinya, bangunannya, mesinnya, dan seterusnya. Makanya akhlaknya tuh bobrok. Kita lihat, kita bandingkan bagaimana akhlaknya orang Islam dengan orang kafir. Dengan orang-orang barat itu. Adabnya kepada orang tua itu kayak apa? Orang tua itu nggak ada bedanya dengan teman, nggak ada bedanya dengan ya. Parah, silakan lihat orang barat kayak apa adabnya kepada orang tua. Kepada bapaknya sendiri, ibunya sendiri. Kurang ajarnya kayak apa? Nggak ada akhlak. Orang tua itu dipenjarakan ketika apa? Ngintip ke kamar dia yang mana dia itu bawa pacarnya. Itu bisa dituntut tuh. Di barat tuh. Orang tua nginceng bahasa Jawanya itu. Atau nginceng kan. Ngintip anaknya yang sedang berduaan dengan pacarnya di kamar itu bisa dituntut, dilaporkan ke polisi. Dipenjarakan orang tuanya. Coba akhlaknya orang barat kayak gitu tuh kepada orang tua. Paham ya? Tuh. Lihat bagaimana sekarang ketika mereka fokus terhadap mesin, kepada sains dan seterusnya, tapi akhlak gak dibangun. Lihat sekarang bagaimana tentara atau militer yang paling maju itu siapa? Di antaranya Israel. Akhlaknya kayak apa coba? Pembantai manusia. Teroris hakiki. The real of terorisme. Kok saya jadi bisa tiba-tiba jadi bahasa Inggris? Aduh nih. The real of teroris. Lihat akhlaknya tuh. Tiap hari dibantai umat Islam. Ditumpahkan darahnya, dibom perutnya, dicabik-cabik perut yang perempuan yang sedang mengandung. Tuh, coba. Itu manusianya bobrok tuh. Mereka hanya fokus kepada alat, kepada apa? Materi, kepada bangunan, kepada mesin, kepada sains. Tapi manusianya nggak dibangun. Betapa jutaan manusia itu murah sekali harganya. Sedangkan peperangan-peperangan yang terjadi di negara Islam itu rata-rata semuanya dari faktor daripada barat juga, adu domba dari mereka. Dan umat Islamnya itu mau diadu domba. Makanya kita semusuh-musuhnya kita dengan Wahabi, dengan Syiah apa, kita harus tetap meyakini mereka umat Islam juga. Jangan sampai mau diadu domba. Kita harus lebih keras kepada asyidda 'alal kuffar, ruhama bainahum. Harus ada begitu tuh. Sebenci-bencinya kepada Wahabi, mereka tetap saudara kita. Saya pengkritik berat kepada Wahabi, tapi apa? Kita tetap harus meyakini mereka itu saudara kita. Gitu ya. Jadi peradaban yang maju itu fokus untuk membangun manusianya, bukan bangunannya ya. Itu. Oke, ya lanjut ya. Ayo baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'd. Udah, cukup. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini suatu kalimat untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ta'rifnya? Secara bahasa, secara etimologi itu ats-tsana, memuji. Pengertiannya apa? Fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im min haitsu kaunuhu mun'iman 'alal hamid aw ghairi. Ya, suatu pekerjaan yang di situ apa? Memberikan suatu makna untuk mengagungkan orang yang memberikan makna, memberikan nikmat. Ya. Jadi suatu pekerjaan daripada kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan. Jadi bisa dengan ucapan, perilaku, dan kesadaran. Itulah hamd ya. Jadi lebih luas daripada sekedar mengucapkan alhamdulillah. Itu pujian. Makanya la yashkurullah man lam yashkur annas, gitu ya. Dan termasuk kita harus mengetahui bahwasanya ini nikmat. Menyadari bahwasanya itu nikmat itu merupakan hamd juga, syukur juga, gitu ya. Terus wa ahkamul hamdi arba'ah. Hukum dari memuji kepada Allah itu ada 4. Pertama wajib, kal hamdi fi khutbatil jum'ah. Baca alhamdulillah pada Jumatan itu wajib bagi seorang khatib. Fatihah juga, itu mutlak itu, semua mazhab, ya. Kemudian sunnah seperti apa pada khutbah nikah? Ketika setelah makan, minum dan seterusnya itu sunnah. Makruh itu ketika di tempat-tempat yang kotor, di hammam dan seterusnya itu makruh. Hammam mandi, tempat mandi, nggak apa-apa ke tempat mandi. Tapi kalau pembuangan kotoran itu jangan. Fil amakin al mustaqdarah itu makruh. Haram indal farah biwuqu'il ma'siyah. Setelah maksiat mengucapkan alhamdulillah misalkan. Haram itu. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Segala puji bagi Allah yang menuhani seluruh alam semesta. Semua alam semesta. Alam semesta tadi apa? Kullu ma siwallah. Selain Allah itu makhluk. Namanya alam semesta. Harus betul-betul dicamcapkan dalam hati bahwa semua apapun selain Allah itu apa? Makhluk. Sebagian sufi itu yang menyimpang apa? Meyakini bahwasanya apa? Nur Muhammad itu bukan makhluk dan juga bukan khalik. Ini bahaya. Ini menyimpang. Sebagian sufi. Nggak boleh sampai segitunya. Nggak boleh. Kecintaan kepada Rasulullah SAW jangan sampai berlebihan sebagaimana kecintaan kaum Nasrani kepada Nabi Isa alaihissalam. Para sufi yang di situ hulu itu kadang sampai begitu, menyimpang itu, bisa kekufuran itu ya. Karena ini usul akidah, apapun selain Allah itu maka hukumnya makhluk, statusnya makhluk. Sebagian sufi meyakini bahwasanya Allah Nabi Muhammad itu mengetahui seluruh alam gaib. Ini hulu juga. Dalam Al-Quran banyak sekali banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Nabi tidak tahu. Memang Nabi itu diberitahu sebagian satu yang gaib, ya, tapi enggak semuanya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada minhu. Terus ayat-ayat yang di situ menyatakan Nabi enggak tahu. Ma tadri nafsu innallaha indahu ilmus sa'ya wa yunzilul ghaiba wa ya'lamu fil arham dan seterusnya. Al-ghaibiyat yang ada 4. Terus wala a'lamul ghaib. Iya. Banyak sekali ayat-ayatnya. Ayatnya banyak sekali sebenarnya, nggak istihdar. Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa a'lamul ghaiba wa la aqulu inni malak dan seterusnya. Itu ya. Ma kunta ta'lamu anta wa laqamuka min qabl hadza. Itu gimana? Itu apa? Itu juga khitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi tidak mengetahui terhadap iya, ma kunta ta'lamuha anta wa laqamuka min qabl hadza. Aywa, wa yu'allimuka ma lam takun ta'lam. Dan seterusnya, ayat-ayat yang di situ menunjukkan Nabi tidak mengetahui seluruh sesuatu yang gaib. Ya. Termasuk yaumul qiyamah, mal mas'ul an habi a'la minas sa'il. Iya, ini harus kita rod orang-orang sufi itu yang fanatik, maksudnya sampai hulu begitu. Enggak begitu, enggak boleh. Kita cinta kepada Rasulullah, silakan sebesar mungkin, tapi jangan sampai melebihi batas.
kewajaran bahwasanya beliau manusia, bukan Khaliq, bukan Allah. Seperti orang Nasrani. Jangan seperti Nasrani yang sampai mendudukan Nabi Isa sebagai mirip atau sama dengan Tuhan. Gak bisa. Syekh Salim itu ya, dalam mengkritik begini. Wallahi, jangan sampai kalian menuduh atau orang menuduh saya itu macam-macam kepada Rasulullah. Saya mengkritik orang-orang sufi yang sampai hulu begini, tapi saya itu kepada Rasulullah. Wallahi, law madattu lisani ala qadami aw athar qadami Rasulillah la fa'alt. Kalau saya mau menjulurkan lidah saya kepada tempat pijakan Nabi, tanahnya, sebagai bentuk kecintaan saya kepada beliau, maka saya lakukan. Jadi nggak bisa kita mencintai dengan cara yang salah itu. Kita cinta pada Rasulullah setinggi apapun. Gimana dalam burdanya? Wahkum apa? Iya. Gimana? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min karamin azami. Terserah, silakan. Tapi jangan sampai melebihi batas yang di situ rambu-rambu yang itu hanya Allah saja yang dimiliki, yang memilikinya. Itu. Ya.